Suatu pagi, seorang yogis mengajak seorang pendeta untuk bersekongkol akan memperdaya iman dari Abu Nawas. Setelah mereka menyepakati rencananya, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Pagi itu, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha ketika mereka datang ke rumah Abu Nawas. Kemudian, istri Abu Nawas membuka pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk dan menunggu Abu Nawas selesai sholat duha. Abu Nawas segera menemui mereka seusai sholat duha. Kemudian mereka berbincang-bincang. Kedatangan kami ke sini, sebenarnya kami ingin mengajak engkau untuk ikut melakukan pengembaraan suci. Itu pun kalau engkau tidak keberatan, kata ahli yoga. Tentu saja, dengan senang hati aku akan ikut. Lalu, kapan rencananya kita akan berangkat? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi-pagi sekali, kata pendeta. Baiklah, kalau begitu kita berkumpul di warung teh besok pagi, kata Abu Nawas menyanggupi. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama, mengendarai keledainya masing-masing. Saat itu, Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, sedangkan ahli yoga dan pendeta menggunakan seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka mulai merasa lapar, dan kebetulan mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena saat ini kami akan mengadakan kebaktian, maka kami tidak bisa mengumpulkan derma, kata pendeta. Tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas langsung berangkat berkeliling dusun untuk mencari dan mengumpulkan derma. Setelah merasa cukup terkumpulnya derma, Abu Nawas segera membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Kemudian, Abu Nawas kembali berkumpul bersama pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan tentunya. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari kita bagi makanan ini sekarang juga. Aku sudah sangat lapar." Abu Nawas, tunggu, jangan sekarang, kata ahli yoga. Loh, memangnya kenapa? Kata Abu Nawas. Saat ini kami sedang berpuasa, jawab pendeta. Aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian itu terserah pada kalian, kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. Aku tidak setuju. Bagaimana bisa seperti itu? Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, kata pendeta. Ya betul, aku pun tidak setuju jika seperti itu. Karena besok pagi aku baru akan berbuka. Baru kita bisa makan bersama-sama, kata ahli yoga. Bukankah engkau jadikan aku alat untuk berkeliling mencari derma? Dan sekarang sudah aku tukar dengan makanan ini. Tetapi kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu sangat tidak masuk akal, kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Walaupun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Hal itu membuat Abu Nawas sangat penasaran. Ia pun mencoba sekali lagi untuk meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Akan tetapi, mereka tetap saja menolak dengan keras. Kali ini, Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun, dengan hebatnya, Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahan itu kepada kawan-kawannya. Baiklah, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian? Kata pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba saja. Barang siapa di antara kita bermimpi yang paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang paling banyak.
dan yang kedua lebih sedikit, dan yang mendapat mimpi yang paling buruk akan mendapat makanan paling sedikit. Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas pun setuju dengan lomba itu. Ia sama sekali tidak memberi komentar apa-apa. Malam pun semakin larut. Embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan segera tidur. Tetapi tidak dengan Abu Nawas. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas segera menghampiri makanan itu dan menghabiskan makanan itu tanpa sisa sedikit pun. Abu Nawas baru bisa tidur setelah merasa kekenyangan. Keesokan harinya, mereka bangun hampir bersamaan. Dengan wajah yang berseri-seri, ahli yoga bercerita, "Kawan-kawan, tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Saat itu, aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga itu benar-benar menakjubkan. Kemudian, giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Semalam, aku bermimpi seolah-olah aku menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Secara tidak sengaja, aku memasuki masa lampau di mana pendiri agamaku hidup. Kemudian, aku bertemu dengan beliau. Dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Mendengar cerita mimpi kedua kawannya, Abu Nawas hanya diam, bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Pendeta dan ahli yoga sangat tidak sabar mendengar mimpi Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tetap tidak membuka mulut. Setelah dipaksa, akhirnya Abu Nawas bercerita tentang mimpinya semalam. "Baiklah, kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam kan? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Dan kalian tahu, tadi malam aku mimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya, apakah aku berpuasa atau tidak? Tentu aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian, beliau menyuruhku segera berbuka, karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Pendeta dan ahli yoga pun terkejut, karena mereka sangat menahan rasa lapar, dan mereka percaya bahwa mereka bisa mengelabui Abu Nawas. Mereka pun saling pandang, dan kejengkelan Abu Nawas pun akhirnya terobati. Kini, mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang melakukan perjalanan keluar kota. Namun, di tengah perjalanan, ia mulai merasa cemas dan juga bingung karena ia kehabisan bekal untuk pulang. Muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. Ia terpaksa menyamar sebagai seorang pengemis agar mendapatkan uang sekedar untuk ongkos pulang dan membeli makanan. Setelah berkeliling, tibalah Abu Nawas di depan rumah yang sangat besar milik orang kaya di daerah tersebut. Namun, sangat disayangkan, rupanya orang kaya yang tinggal di rumah itu terkenal sangat kikir. Tetapi Abu Nawas tetap menemui si kaya itu. "Assalamualaikum Tuan." Abu Nawas memulai pembicaraan. "Waalaikumsalam. Ada apa?" tanya si kaya yang kikir itu. "Mungkin Tuan ada sedikit uang recehan."
kata Abu Nawas. Tidak punya, jawab si kikir dengan sinis. Mungkin Tuan ada sisa nasi atau roti? Minta Abu Nawas sekali lagi. Tidak ada, jawab si kikir dengan nada yang semakin sinis. Mungkin ada sisa-sisa makanan lain, Tuan. Apa saja? Abu Nawas kembali meminta. Tidak punya, jawab si kikir dengan nada yang agak kesal. Baik, Tuan. Kalau begitu, tolong beri aku segelas air putih saja. Saya juga tidak punya, wahai pengemis. Kali ini, si kikir semakin jengkel. Abu Nawas pun akhirnya menyerah dan mulai merasa kesal. Kemudian, Abu Nawas pun menggerutu dan berkata, "Kalau tidak punya apa-apa, sepertinya lebih baik Tuan ikut bersama saya saja." "Memangnya ikut kemana?" tanya si kikir penasaran. "Ya ikut saya mengemis," jawab Abu Nawas sambil beranjak pergi. "Kurang ajar," gumam si kikir. Nanti kisah selanjutnya. Dikisahkan bahwa Abu Jahil amat sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Abu Nawas bersedia menjual cincinnya kepada Abu Jahil jika harganya 1 dinar. Tetapi karena Abu Jahil adalah orang yang sangat bakhil, maka Abu Jahil tidak mau membelinya. Ia menginginkannya secara cuma-cuma. Suatu pagi, Abu Jahil pergi ke ladangnya untuk mencangkul tanah di ladangnya. Tanpa sengaja, cangkulnya membentur benda keras. Dan ia berusaha menyingkirkan benda keras tersebut karena dirasa cukup mengganggu. Betapa bahagianya Abu Jahil karena saat ia mengambil benda keras tersebut, ternyata benda tersebut adalah sebuah koin 1 dinar. Ia pun membersihkan koin 1 dinar tersebut karena koin tersebut sudah berkarat dan sangat kotor. Tetapi setelah koin 1 dinar itu dibersihkan, ternyata Abu Jahil menyadari bahwa uang koin tersebut adalah uang palsu. Ia pun merasa kecewa karena uang koin dinar yang didapatnya adalah uang koin dinar palsu. Ia pun berniat untuk membuang koin tersebut. Namun, tiba-tiba saja terbesit sebuah niat jahat dalam dirinya. Tunggu, dengan uang koin 1 dinar ini, aku bisa mengelabui Abu Nawas untuk membeli cincinnya. Kenapa aku harus membuangnya? Pikir Abu Jahil dalam hati. Bergegaslah Abu Jahil menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apakah engkau masih berniat menjual cincinmu itu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tetapi harganya 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Baiklah, aku membeli cincinmu, wahai Abu Nawas," balas Abu Jahil. Abu Jahil pun memberikan uang koin 1 dinar yang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerima uang tersebut tanpa memeriksa apakah uang tersebut asli atau palsu. Lalu, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli daging dan membayar daging tersebut dengan uang yang diberikan oleh Abu Jahil. Sama seperti Abu Nawas, si penjual daging juga tidak memeriksa apakah uang tersebut asli atau palsu. Kemudian, si penjual daging pergi membeli buah-buahan dan membayarnya menggunakan uang dari Abu Nawas tadi. Ternyata di sana sudah ada Abu Jahil yang sedang berbicara kepada penjual buah. "Hai tuan penjual buah, kamu sudah berjanji kepadaku bahwa kamu akan melunasi hutangmu hari ini," ucap Abu Jahil kepada penjual buah. "Betul Tuan Abu Jahil, aku akan membayar hutangku sekarang. Ini uangnya," jawab penjual buah. Uang yang diberikan oleh penjual buah kepada Abu Jahil untuk membayar hutangnya
adalah uang yang ia peroleh dari penjual daging. Abu Jahil merasa sangat gembira karena ia mendapatkan 1 koin dinar. Abu Jahil pun segera pulang ke rumahnya. Namun, setelah diamati, ternyata uang tersebut adalah uang palsu. "Kurang ajar, berani sekali dia menipuku," ucap Abu Jahil dengan emosi. Kemudian, ia bergegas pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah karena telah memberinya uang palsu. "Tuan Hakim, aku telah ditipu oleh penjual buah. Dia membayar hutangnya kepadaku menggunakan uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, Tuan Hakim pun memanggil si penjual buah untuk menghadap dirinya. "Tuan, kenapa engkau membayar hutang menggunakan uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu bahwa uang itu adalah uang palsu," jawab penjual buah. "Lantas, dari mana kau dapatkan uang palsu tersebut?" tanya Tuan Hakim lagi. "Hamba mendapatkannya dari penjual daging," jawab penjual buah. Kemudian, Tuan Hakim pun memanggil penjual daging untuk menghadap dirinya. "Apakah benar kemarin kamu membeli buah-buahan menggunakan uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada penjual daging. "Iya, benar Tuan Hakim. Memangnya ada apa?" tanya balik si penjual daging. "Uang tersebut adalah uang palsu. Apakah engkau tidak mengetahuinya?" ujar Tuan Hakim. Seketika, si penjual daging terkejut mendengar jawaban Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu bahwa uang itu uang palsu. Saya mendapatkan uang itu dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Mendengar jawaban dari penjual daging, Tuan Hakim memerintahkan para pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas pun menghadap Tuan Hakim. Yang ternyata di sana sudah ada Abu Jahil, penjual buah, dan penjual daging. Abu Nawas pun bertanya dengan heran, "Wahai Tuan Hakim, ada apa sebenarnya?" "Begini Abu Nawas, apakah betul kemarin kamu membeli daging menggunakan uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas mengamati uang tersebut. Kemudian ia menjawab, "Iya, betul Tuan Hakim. Memangnya kenapa?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging menggunakan uang palsu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun terkejut mendengar pertanyaan Tuan Hakim. "Sungguh, saya tidak mengetahui bahwa uang itu adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang itu dari Abu Jahil, wahai Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim pun menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. Kemudian, Tuan Hakim bertanya kepada Abu Jahil, "Benarkah itu, wahai Abu Jahil?" "Benar, Tuan. Aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemetaran. "Apakah kamu mengetahui bahwa uang itu palsu?" Tuan Hakim kembali bertanya. Dengan terbata-bata, Abu Jahil menjawab, Iya, Tuan. Kalau begitu, kamu telah menipu orang lain. Tetapi, kamu malah menuduh orang lain yang menipumu. Yang sebenarnya, masalah ini bersumber dari diri kamu sendiri. Karena kegaduhan yang telah kamu perbuat, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim. Dengan berat hati dan amat terpaksa, Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Kemudian, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil sebelum ia pergi. "Hai Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang, maka dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya," ucap Abu Nawas. Nanti kisah selanjutnya.
Cerita diawali saat Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Karena Abu Nawas belum juga mengembalikan pancinya, maka tetangga itu menagihnya. "Abu Nawas, mana panci saya? Kenapa belum kamu kembalikan?" ujar tetangga Abu Nawas. "Wah, maaf, saya lupa. Tunggu sebentar," jawab Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas segera berlari masuk ke dalam rumah untuk mengambil panci milik tetangganya itu. Namun, tak disangka, Abu Nawas kembali dengan membawa 2 panci. Ternyata, panci kecil itu telah melahirkan panci yang besar. "Ini panci kamu. Panci kamu beranak di rumah saya. Sekarang menjadi 2, ucap Abu Nawas. "Wah, terima kasih Abu Nawas. Masya Allah, panciku beranak," ujar tetangganya. Kegiatan pinjam-meminjam itu pun berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangga Abu Nawas menerima begitu saja kedua panci yang diberikan oleh Abu Nawas. Tetangganya itu tidak bertanya dan mempermasalahkan kenapa pancinya bisa beranak, karena dia merasa diuntungkan. Selang beberapa waktu kemudian, Abu Nawas kembali meminjam panci ke tetangga yang sama. Tentu saja, tetangganya berharap bahwa panci itu akan beranak lagi. Kemudian, tetangganya itu memberikan pancinya kepada Abu Nawas. Lagi-lagi, Abu Nawas lama sekali tidak mengembalikan panci tetangganya itu. Akhirnya, si tetangga kembali mendatangi Abu Nawas untuk menagih pancinya. "Abu Nawas, mana panciku? Kok lama meminjamnya?" tanya tetangga Abu Nawas. Karena Abu Nawas meminjam panci itu sudah cukup lama, sang tetangga pun sudah membayangkan kalau Abu Nawas akan memberikan pancinya lebih banyak dari sebelumnya. Karena ia berharap bahwa pancinya akan beranak lebih dari 1. Tetapi tiba-tiba wajah Abu Nawas menjadi sangat sedih, dan Abu Nawas pun berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maaf, panci kamu meninggal di rumah saya." "Mana mungkin panci meninggal? Mana ada panci meninggal?" ucap sang tetangga dengan marah. "Inilah manusia. Kalau yang menguntungkan, pasti diterima. Kalau yang tidak menguntungkan," ucapan Abu Nawas dipotong oleh tetangganya. "Mana mungkin panci bisa meninggal, Abu Nawas? Kamu pikir panci bisa beranak? Kenapa waktu panci itu beranak, kamu tidak berkomentar? Tetapi ketika panci kamu mati, kamu berkomentar?" tanya balik Abu Nawas. Tetangga Abu Nawas hanya bisa terdiam dan merasa sangat malu di hadapan Abu Nawas. Inilah manusia, pura-pura tidak ada masalah jika itu menguntungkannya. Tetapi jika itu merugikannya, mulailah dia menggunakan akal, kesadaran, atau kewarasannya, ujar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas bersama beberapa kawannya pergi ke rumah salah satu kawannya yang sedang terbaring sakit parah. Kawannya tersebut terkenal sangat pelit. Saat sampai di rumah kawannya itu, Abu Nawas langsung masuk dan melihat seorang tabib sedang memeriksa kawannya. Samar-samar, Abu Nawas mendengar tabib itu berkata, "Tidak masalah, Pak. Suhu tubuh Anda dapat segera turun jika sekujur tubuh Anda mengeluarkan banyak keringat."
Tiba-tiba, Abu Nawas mendapatkan sebuah ide agar kawannya yang pelit itu dapat dengan cepat mengeluarkan banyak keringat di tubuhnya. Kemudian, Abu Nawas berkata kepada kawannya yang berdiri di sampingnya, "Aku memiliki ide. Bagaimana kalau hari ini kita semua berkumpul untuk makan malam di sini? Pasti ia akan kalah kabut, dan dengan sendirinya ia akan mengeluarkan banyak keringat." "Benar sekali, Abu Nawas. Idemu sangat bagus. Ayo, segera kita panggil kawan-kawan yang lain untuk makan malam di sini," jawab kawannya. Untuk melancarkan idenya, Abu Nawas dan kawannya segera pergi untuk memanggil kawan-kawan yang lainnya. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali ke rumah kawan yang sedang sakit parah itu. "Kawan, kami semua datang ke sini untuk makan malam di rumahmu," ujar Abu Nawas kepada kawannya yang sedang sakit parah. Dan benar saja, kawannya yang sedang sakit parah itu tiba-tiba mengeluarkan keringat di sekujur tubuhnya, sehingga suhu tubuhnya pun segera turun. Akhirnya, kawannya pun merasa menjadi lebih baik. Tetapi, tentu saja, Abu Nawas dan kawan-kawannya tidak jadi makan malam di rumah kawan yang pelit itu. Iya, karena itu adalah trik agar kawannya menjadi gelisah dan cepat mengeluarkan keringat di tubuhnya, sehingga kawannya segera pulih. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, kota Baghdad sedang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Maraknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap dikarenakan banyak pejabat yang mata duitan. Suatu hari, saat udara siang sedang panas, Abu Nawas tampak sedang bermalas-malasan di rumah. Ketika ia sudah mulai merasa mengantuk, tiba-tiba terdengar suara salam. Rupanya ada tamu yang datang. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Abu Nawas. Ternyata tamu yang datang itu berasal dari tetangga sebelah, yaitu Abu Mirza. "Ada apa, Abu Mirza? Tumben sekali siang-siang datang ke sini," tanya Abu Nawas usai bersalaman. Kemudian, Abu Mirza pun bercerita mengenai kasus yang sedang dihadapinya, yang pada intinya ia meminta tolong kepada Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah itu. Abu Mirza bercerita bahwa ia telah berulang kali mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Namun, hakim di desanya selalu mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Kejadian tersebut selalu berulang hingga ia menyimpulkan bahwa si hakim meminta untuk disuap. Tetapi Abu Mirza juga mengetahui bahwa menyuap itu diharamkan dalam ajaran Islam. Itulah sebabnya Abu Mirza tidak mau menyuap apapun yang terjadi. Namun, semakin hari, tingkah hakim tersebut membuat Abu Mirza menjadi sangat kesal. Maka dari itu, ia mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tolong bantu saya, Tuan. Tuan kan dekat dengan Baginda Raja," pinta Abu Mirza memelas. "Itu hanya urusan kecil. Tidak perlu lapor kepada Baginda Raja," jawab Abu Nawas disambut dengan wajah ceria dari Abu Mirza. "Lalu, saya harus berbuat apa, Tuan?"
Tanya Abu Mirza harap-harap cemas. Kemudian Abu Nawas memberitahu cara-cara menghadapi hakim yang mata duitan seperti itu. Abu Mirza menyambut indah saran dari Abu Nawas tersebut dengan senang hati. "Baiklah kalau begitu Tuan, saya akan lakukan seperti yang Tuan sudah resepkan kepada saya," ujar Abu Mirza sambil memohon diri. Abu Mirza pun menyiapkan sebuah gentong sesuai dengan apa yang sudah Abu Nawas nasihatkan. Kemudian, gentong itu diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Dan di atasnya, ia mengoleskan mentega. Setelah selesai menyiapkan semuanya, gentong itu kemudian langsung dibawa ke hadapan hakim. Saat itu juga, hakim yang biasanya sok sibuk langsung menjadi tidak sibuk dan punya waktu untuk menandatangani perjanjian Abu Mirza. Kemudian, Abu Mirza pun bertanya, "Maaf Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Sang hakim pun tersenyum lebar. "Ah, kau jangan terlalu dalam memikirkannya, Abu Mirza." Kemudian, sang hakim menyolek sedikit mentega dan mencicipinya. Lalu, ia berkata, "Wah, mentega ini benar-benar enak, Abu Mirza." "Iya, memang," jawab Abu Mirza. "Sesuai dengan ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam menyoleknya." Setelah urusan selesai, Abu Mirza pun pamit pulang dengan perasaan yang gembira. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Beberapa kali, Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Muncul rasa dendam di hatinya. Akhirnya, sang raja hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapat hukuman. Raja Harun al-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap dirinya. Sang raja pun lalu memberikan pertanyaan, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah sang raja. Abu Nawas merasa bingung dengan perintah itu, karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas akhirnya menuruti perintah itu. Ia pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada raja. Namun, sang raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat. Silahkan dinikmati." Raja memberikan perintah lagi. Baru saja Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung," titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan sang raja saja, demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula.
10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang itu. Kemudian, Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian, terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan lezat itu. Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan hanya mencium pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud saya adalah, kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa. Tapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah. Jangan sampai aku berubah pikiran, kata raja. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mengundang tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali sukses mempermalukan Raja Harun al-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Nanti kisah selanjutnya. Dalam sebuah kisah, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu ia sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu, lapor sang istri. Iya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak. Apa? Sang istri terkejut mendengar pernyataan Abu Nawas. Raja kujadikan budak, ujar Abu Nawas. Kenapa kau lakukan itu, suamiku? Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Tanya Abu Nawas dengan wajah cemas. Pasti kau akan dihukum berat, ujar sang istri. Gawat, aku harus mengerahkan ilmu yang kusimpan, ujar Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati, tangisnya. Abu Nawas mati? Iya. Kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib istana segera menuju ke rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu.
Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni segala kesalahannya, dunia dan akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Alhamdulillah!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika itu pula, rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" kata Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia." "Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengerjakannya sendiri." "Dasar pelit!" Baginda menggerutu kecewa. Nanti kisah selanjutnya. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasa, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun, setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaan. Raja menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan buang air besarlah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham, titah raja." "Daulat Paduka," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Kipatih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Kipatih memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Patih. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang, kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, dan sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham, dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, titah raja." Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun al-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak,"
kata salah satu utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mau melaksanakan perintah raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul, tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Buang air besar di tempat tidurku, betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otaknya bagaimana cara agar para utusan itu mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan itu. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh buang air kecil, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Mana mungkin? Itu tidak mungkin. Kami juga harus buka celana dan buang air kecil," jawab salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar, Abu Nawas serta para utusan segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Dan ternyata, suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk buang air besar di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Kipatih Ja'far. "Oh begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Kipatih. "Hah?" Abu Nawas kaget disertai rasa gembira. Segera saja Abu Nawas mengambil pentungan. Lalu, 3 orang utusan yang mau membuang air besar tadi dipentung pantatnya. Buk, buk, buk. "Ampun Abu Nawas, apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku?" "Hah? Tidak, ampun." Ketiga utusan itu lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu, Kipatih berkata, "Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana." Abu Nawas menyetujui permintaan tuanku Ja'far, dan mereka segera berangkat menuju istana setelah semua persiapan dilakukan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya, ia tidak tega untuk menjualnya. Tetapi, keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya,
Abu Nawas membawa keledai ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," kata Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Keledai." "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh. Kemudian, ia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing?" "Ini bukan kambing, tapi keledai." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu, dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas belum terpengaruh, dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak sengaja menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas. "Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing. Kambing!" Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wah, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh, aku ingin membelinya." "Berapa kau mau membayarnya?" 3 dirham. Abu Nawas setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas dimarahi oleh istrinya. "Jadi, keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu kambing." Abu Nawas tidak bisa menjawab. Ia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini, ia baru menyadari kalau sudah diperdaya oleh komplotan pencuri. Abu Nawas merencanakan sesuatu. Ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan, mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar, tapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli. Maka, tentu saja mereka akan kaya, karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya, mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi," kata mereka. "Berapa?" kata Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas," kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar, engkau sudah bisa hidup enak," kata mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat, dan sepertinya mereka merasa keberatan.
"Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini? Dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Benar, tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." "Gila, ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Nanti kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapaknya berjualan. Kebetulan, pada hari itu ia berjualan sandal yang diberi nama Ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib!" teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian, datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silakan tuanku, mau beli sandal?" tanya Abu Nawas. "Ya, apakah ini sandal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidup saya yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya. Namun, harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga, karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan, hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu, tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib. Sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memanglah namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. "Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami ini, hari ini,
Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Abu Nawas. Akhirnya, dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan, karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat. Nantikan kisah selanjutnya. Suatu hari, sejak usai sholat zuhur sampai menjelang maghrib, Abu Nawas keliling Baghdad sambil membawa lampu penerang. Di setiap sudut rumah, dia berhenti, celingak-celinguk ke kanan dan kiri, sambil menggoyang-goyangkan tangannya yang sedang membawa lampu minyak. Setelah itu, dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangannya. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Baghdad. Khalifah Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila, celetuk yang lain. Tapi Abu Nawas tak peduli. Esok harinya, lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah. Kali ini bahkan lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak di tangannya. Dia tak bersuara dan terus bekerja, celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Makanya, mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan. Abu Nawas menjawab singkat, "Saya sedang mencari neraka." Ah, Abu Nawas mulai gila, pikir mereka. Maka, ketika di hari ketiga, Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran, karena berbahaya. Seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila, atau mengintip orang mandi dengan berpura-pura gila. Karena itu, cerita selanjutnya mudah ditebak. Abu Nawas ditangkap, lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun al-Rasyid malah gembira. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa khalifah. Benar saja, Khalifah Harun malu bukan main, lalu bertanya dengan nada keras, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang-siang?" "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia." Jelas Abu Nawas lancar, tak ada tanda-tanda dia gila. "Kamu gila, Abu Nawas?" "Tidak, Paduka, merekalah yang gila." "Siapa mereka?" Abu Nawas lalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya untuk dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka ribuan. Iya, siapa orang yang tidak menuduh Abu Nawas gila, jika Khalifah sendiri menduganya gila? Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. "Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya. "Apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar! Apakah kalian juga yang mengatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat! Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu. Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" Jawab Abu Nawas dengan tenang. Sambil kali ini, lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi seolah dia mencari sesuatu. Kali ini, orang-orang di depan Khalifah Harun mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. "Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat, dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya?" "Paduka, mohon maaf,"
Kata Abu Nawas kepada Khalifah Harun, "Tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat, dan yang punya neraka itu adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Khalifah Harun al-Rasyid pun tertawa kecil. Di matanya, Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua. Suhu badannya panas, dan dia tak kuat untuk melangkah. Kondisi ini membuat sang raja tak nafsu makan, sehingga sakitnya bertambah parah. Bermacam tabib sudah berdatangan untuk mengobatinya, namun tetap saja masih sakit. Sang raja tak mau menyerah begitu saja. Tekadnya untuk sembuh sangatlah besar. Raja pun akhirnya membuat sayembara. Barang siapa dapat menyembuhkan raja, maka dia akan mendapat hadiah. Berita sayembara itu pun didengar oleh Abu Nawas, dan ia pun tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Maka, tak berapa lama kemudian, ia pun berpikir keras, memutar otak sebentar. Kemudian, pergi ke istana dan menghadap Raja Harun al-Rasyid. Sang raja sangat terkejut begitu melihat Abu Nawas dan menawarkan diri untuk mengobatinya. "Wahai Abu Nawas, setauku kamu itu bukan seorang tabib. Tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini?" tanya sang raja heran. Mendengar ucapan rajanya, Abu Nawas hanya tersenyum saja. Dan dia berhasil meyakinkan raja bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Pada awalnya, sang raja tidak percaya akan penjelasan Abu Nawas tersebut. Namun, bukan Abu Nawas kalau dia tidak bisa meyakinkan lawan bicaranya. Kemudian, Abu Nawas mulai mengadakan observasi dengan menanyakan sakit dan kondisi raja. "Aku juga tidak tahu, tetapi aku merasa bahwa rasanya seluruh tubuhku terasa sakit dan badanku panas. Aku merasa lesu," keluh raja. Mendengar keluhan raja itu, Abu Nawas sontak saja tertawa lebar. Tentu saja sang raja tersinggung oleh olokan Abu Nawas itu. "Tidak, Paduka, kalau penyakit seperti itu sih gampang sekali menemukan obatnya," jelas Abu Nawas. Raja pun kaget dan menanyakan nama obat dan di mana raja bisa memperolehnya. Obat itu adalah telur unta. Paduka raja bisa mendapatkannya di kota Baghdad, jelas Abu Nawas. Sang raja yang kepingin cepat sembuh ini sangatlah antusias sekali. Pada keesokan harinya, raja mencari obat tersebut dengan ditemani oleh pengawal dan memakai busana rakyat biasa, agar tidak dikenali oleh rakyatnya. Dia pun mengunjungi hampir seluruh pasar yang ada di kota Baghdad. Raja pun tetap mengelilingi kota walaupun pengawalnya sudah tampak kelelahan. Sang raja tampak menggerutu sambil berencana memberikan hukuman kepada Abu Nawas jika ia tak bisa menemukan obat itu. Sebelum kembali ke istananya, raja melihat seorang kakek yang membawa ranting. "Tunggu, kek. Bolehkah saya bertanya sesuatu?" cegah Raja Harun. Setelah bertatap muka, raja merasa kasihan melihat kakek itu dan menawarkan diri untuk membawakan kayu-kayu tersebut sampai ke rumah kakek. Setelah sampai rumah dan berbasa-basi sejenak, raja pun menanyakan tentang telur unta kepada kakek itu. "Telur unta?" Si kakek kemudian berpikir sejenak lalu tertawa lebar. Si kakek menjelaskan bahwa di dunia ini mana ada telur unta. Setiap hewan yang memiliki 2 daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta? Raja dan pengawalnya tersentak kaget mendengar penjelasan kakek itu. Raja sangat murka dan merasa dirinya telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Pada keesokan paginya, raja segera memanggil Abu Nawas untuk menghadap. "Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku.
Bukannya unta tidak bertelur? Ujar sang raja kesal. Betul, Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, raja memerintahkan untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas. Tunggu, sebelum menghukum, bagaimana kondisi kesehatan Paduka? Tanya Abu Nawas. Aku baik, tubuhku tidak lemas dan tidak pegal lagi, jawab raja. Berarti saya berhasil menyembuhkan Paduka, dan saya berhak untuk mendapatkan hadiah sayembara itu, ujar Abu Nawas yang tersenyum dengan riang. Raja pun kembali mengakui kecerdikan Abu Nawas.